Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Najah. NIM saya 66702100059 dari kelas 1C Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan atau berargumentasi tentang fenomenologi. Fenomenologi merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. Sebagai metode untuk mengungkap esensi makna sekumpulan individu, fenomenologi menjadi metode riset yang dekat dengan filsafat dan psikologi, serta penerapan syarat upaya-upaya filosofis dan psikologis, abstraktis, dan refleksi filosofis kerap dipraktikkan oleh para fenomenologi dalam rangka menangkap maksud dari informan sebelum diekstrak ke dalam, berasumsi bahwa setiap individu mengalami suatu fenomena dengan segenap kesadarannya. Dengan kata lain, studi fenomenologi ini bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalamannya dalam suatu peristiwa. Nah, bagaimana sih penelitian fenomenologi ini dilakukan? Dengan cara penelitian fenomenologi ini tuh dengan cara mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu atau orang-orang yang terlihat dalam menangani sebuah fenomena yang melakukan eksplorisasi terhadap struktur kesadaran pengalaman hidup manusia. Bagi ini tuh tidak beranjak dari kebenaran fenomena seperti yang tampak pada apa adanya, namun sangat meyakini bahwa fenomena yang tampak itu adalah objek yang penuh dengan makna transendental untuk mendapatkan hakikat kebenaran, maka harus menerobos melampaui fenomena yang tampak itu sendiri. Nah, tujuan utama dari fenomenologi ini adalah untuk mempelajari bagaimana fenomena dialami dalam kesadaran pikiran dan tindakan, seperti bagaimana fenomena tersebut menilai atau diterima secara estetis. Fenomenologi ini tuh mencoba mencari pemahaman bagaimana manusia berkonstruksi makna dan konsep-konsep penting dalam kerangka intersubjektivitas karena pemahaman kita yang mengenai dunia yang dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain. Ada peran orang lain dalam makna yang kita ciptakan. Sebelum abad ke-18, pemikiran filsafat terbagi menjadi dua aliran yang saling bertentangan. Di satu sisi ada aliran empirisme yang percaya bahwa pengetahuan muncul dari penginderaan. Lalu bagi penganut empirisme, sumber pengetahuan yang memadai itu adalah pengalaman. Akal yang dimiliki manusia hanya bertugas untuk mengatur dan mengolah bahan-bahan yang diterima oleh panca indera. Lalu, sedangkan di sisi lain ada aliran rasionalisme yang percaya bahwa pengetahuan ini tuh timbul dari kekuatan pikiran manusia. Hanya saja pengetahuan yang diperoleh untuk memenuhi akal dan syarat untuk diakui sebagai pengetahuan ilmiah. Menurut aliran ini, pengalaman hanya dapat dipakai untuk mengukuhkan kebenaran pengetahuan yang telah diperoleh melalui akal. Di tengah-tengah perbedaan pandangan yang semakin meruncing ini, kemudian muncul filsuf bernama Immanuel Kant yang menjembatani ini keduanya. Menurutnya, pengetahuan adalah apa yang tampak pada kita dan muncul dengan sendirinya atau hasil sintesis antara penginderaan dan bentuk konsep dari objek tersebut. Jadi sebagai sebuah istilah, fenomenologi telah ada sejak Immanuel Kant mencoba memilah unsur mana yang berasal dari pengalaman dan mana yang terdapat dalam akal. Setelahnya, pembahasan filsafat mengenai upaya membangun pengetahuan yang diletakkan pada fenomena atau tidak lagi rasional atau empirisme. Fenomenologi itu menjadi pusat dalam tradisi filsafat Eropa sepanjang abad ke-20. Fenomenologi ini tuh lahir sebagai reaksi terhadap metode positivistik Auguste Comte atau pendekatan positivistik yang selalu mengandalkan
seperangkat fakta soal objektif atas gejala yang tampak mengemuka, sehingga cenderung melihat fenomena hanya dari permukaannya saja dan tidak mampu memahami makna di balik gejala yang tampak tersebut. Sedangkan fenomenologi berangkat dari pola pikiran subjektivisme yang tidak hanya memandang dari suatu gejala yang tampak, akan tetapi berusaha menggali makna di balik setiap gejala itu. Inilah yang menyebabkan fenomenologi kemudian digunakan secara luas dalam ilmu sosial, termasuk ilmu komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.